Kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Bunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa, agar setiap apa yang hamba-Mu katakan semua berhasil. Inilah doa dan ucapan syukur kami Bapa. Kami rindu mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Bagi setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. 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 Puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, teman-teman yang luar biasa. Saya percaya di minggu kedua ini kita terus dipelihara Tuhan, diberkati Tuhan. Di tengah-tengah mungkin ada yang menghadapi tantangan, di tengah-tengah kita sedang menghadapi pergumulan. Saya percaya hari ini Tuhan mau memperlengkapi kita. Tuhan membentuk hati kita, karena di dalam bulan ini kita akan banyak bicara ya tentang bagaimana karakter kita dibentuk oleh Roh Kudus. Haleluya. Teman-teman, seperti biasa, sebelum saya memulai khotbah saya rindu bagi teman-teman, tadi saya udah ingatkan yang punya extra gadgets ya, bisa sama-sama kita mau belajar melalui menti.com supaya saya benar-benar bisa lihat juga keberadaan teman-teman di sini. Tapi bagi yang nggak punya extra gadget, nggak masalah, bisa ganti ke tab browser kalian. Dan sebentar saya besarin sedikit ya, supaya kita bisa lihat. Masuk saja di menti.com dan bisa langsung masukkan kodenya 974170005. Dan sekali lagi saya minta kita masukkan nama asli kita ya, gak usah nama panjang, nama panggilan aja nggak apa-apa. Tapi saya rindu jangan masukin nama-nama yang aneh-aneh ya, nama aslinya, karena setiap nanti respon Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan terekam di sini, dan ini menjadikan bantuan buat saya untuk pelayanan ke depannya ya. Jadi masukin kodenya, setelah itu masukin namanya, nama panggilan aja nggak apa-apa, nggak usah panjang-panjang. Tapi kalau misalnya mungkin merasa namanya sering sama, ya mungkin bisa dikasih Andi siapa ya. Jadi masukin di kode 974170005 ya. Bagi yang nggak punya extra device, bisa langsung ganti tab aja sambil dengar suara dari no problem. Bisa nanti melihat PowerPoint-nya dari web browser. Oke, jadi saya perkecil dulu untuk layarnya, dan sebentar saya coba refresh ya. Oke, sudah banyak yang masuk, sudah 9 orang yang masuk ya. Saya juga akan ikut masuk dari HP saya di sini supaya bisa lihat juga apa yang teman-teman dan Bapak Ibu lihat ya. menti.com. Oke, masukin kodenya 974170005. Seperti biasa ya teman-teman ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan simpel dulu ya, untuk merefresh apa yang kita pelajari terus di gereja ini bersama dengan keluarga BCP. Jadi saya masukin nama saya dulu. Oke, join quiz. Oke, sudah 11 orang ya. Di sini di Zoom ada berapa? Di Zoom ada 20 orang ya. Ada lagi kira-kira mungkin yang mau masuk? Silakan bisa masuk. Ya paling nggak lebih dari 50% lah ya bisa ikut. Oke, udah 12 orang. Oke. Jadi buat yang sudah standby pasti semuanya dapat emote masing-masing, dan jangan di close ya kalau udah keluar emote-nya supaya dia nggak keluar. Nah, oke, ada 13 orang. Ada lagi teman-teman yang lain mau ikut ya, supaya kita bisa sama-sama belajar, sama-sama mengingat setiap ajaran Tuhan, supaya kalau kita sudah ibadah teman-teman ya, nempel di pikiran kita ya, nggak cuma dengar aja. Karena kalau kita hanya sekedar dengar, biasanya kita ingat itu sangat sedikit sekali persentasenya. Tapi kalau kita bisa lihat, kita lihat ada gambarnya, ada visualnya, apalagi ada pertanyaan-pertanyaannya, dan kita ada salahnya ya, ada melakukan kesalahan, pasti di situ kita jadi sama-sama belajar jauh lebih banyak. Oke, dari 13 orang sudah, jadi mudah sekali teman-teman, tinggal masuk menti.com dan masukin di kodenya 974170005.
Oke, jadi sudah 12 orang, tadi sudah sempat 13, tapi kayaknya ada yang internetnya nggak stabil, no problem. Yang penting masuk aja ya, nanti setiap masuk akan mengikuti slide-slide yang ada. Oke, jadi setelah nanti pertanyaan, Bapak Ibu jangan keluar dulu ya, jangan keluar. Jadi karena nanti saya juga minta ada respon-respon yang perlu dijawab. Jadi buat yang punya extra device, sangat bagus sekali. Bisa lihat di Zoom di laptop dan satu lagi di HP. Dan kalau yang nggak punya extra device, nggak apa-apa. Bisa lihat fokus aja di web browser. Ya, karena apa yang teman-teman lihat juga sama dengan apa yang saya lihat. Tapi mungkin kadang-kadang harus bolak-balik juga ya ke Zoom ya. Karena ada beberapa yang mungkin tampilannya nggak keluar. Oke, jadi kita mulai aja. Sudah 13 orang. Semoga nanti lanjut terus ya masuk buat teman-teman yang ada. Dan saya akan pencet enter. Kita akan mulai dengan 3 pertanyaan seperti biasa. Ya, answer fast to get more points. Apa tema khotbah Pastor Robert minggu lalu? Nah, ya. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Apakah tentang pentingnya pujian dan penyembahan? Apakah tentang hati yang berubah atau perkataan yang memberkati? Nah, nggak apa-apa ya, jangan takut salah teman-teman. Kalau nggak tahu, it's okay, jawab aja dulu. Karena nanti akan saya reveal pertanyaan yang benar supaya kita bisa lihat. Oke? Baru 7 orang nih yang jawab. Sudah 9. Ya. 5 detik lagi. Ayo, siapa yang mau jawab? 10 orang. Yang lainnya? Oke, time's up. Ya, 11 orang bisa jawab. Kita lihat apakah jawaban yang benar. Oke ya. Yang benar adalah hati yang berubah. Bentar ya. Yang benar adalah yang B ya, hati yang berubah. Wah, masih banyak yang ingat perkataan yang memberkati ya. 6 orang salah ini ya. Itu 2 minggu atau berapa minggu yang lalu. Ya. Jadi minggu lalu bicara tentang hati yang berubah. Bagaimana hati kita diubahkan ya. Melalui pengucapan syukur, melalui doa, melalui pujian dan penyembahan. No problem ya. Bagi teman-teman yang mau lihat khotbahnya yang minggu lalu bisa lihat di website kita. Lanjut, kita akan lihat selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya adalah leaderboards dulu ya. Siapa yang jawabnya benar nih? Oke, wah, Brother Chris nih ya. Brother Chris dan Brother Ryan. Wah, mantap jawabannya ya. Selanjutnya adalah question number 2. Saya pencet enter. Oke, sudah 14 orang di dalam. Semua bisa jawab ya. Gak usah takut salah ya. Kalau salah nggak masalah. Kita cari salah dan benar. Apa tema yang kita bahas pada bulan Mei? Bulan Mei ini kita ada satu tema yang kita angkat. Kira-kira apa? Tadi saya sempat bilang ya di awal tadi tentang apa. Nah, silakan Mbak jawab. Oke, baru 5 orang ini yang jawab ya. Kayaknya pada nggak apa-apa kalau misalnya lupa, no problem. Kita ingatkan kembali ya. Oke. Oh, ternyata 10 orang sudah siap jawab benar. Ya, yang benar adalah karakter yang dibentuk oleh Roh Kudus. Yes. Bulan Mei kita akan nanti beberapa minggu lagi merayakan hari Pentakosta, 50 hari setelah Paskah. Jadi memang bulan ini banyak mau bicara hati kita dibentuk oleh Roh Kudus, karakter kita, ya, karakter kita dibentuk oleh Roh Kudus. Kita lihat siapa di sini, leaderboardnya yang jawab dengan benar. Apakah ada? Oke, ada pergantian di sini ya, ada pergantian posisi. Wah, ternyata saya jadi nomor 1 ini ya. Tapi ada Dr. Gusti juga nih naik ya. Mantap, tetap ada Brother Chris, ada Brother Ryan, ada Sister Tio, ada Ibu Linda, ada Sister Dewi. Oke, lanjut selanjutnya. Dari sini nggak cari menang atau kalah ya teman-teman, tapi kita sama-sama terus mengingat, belajar melalui setiap minggu-minggu yang ada. Oke, apa tema yang akan dibahas hari ini? Nah ya, bagi teman-teman yang lihat di browsernya yang saya taruh di grup, apakah ada yang lihat ya? Apa tema yang mau kita bahas hari ini? Oke, silakan jawab. Ya, silakan jawab. Gak apa-apa kalau salah, jangan takut salah. Ya, kita mau belajar sama-sama hari ini. Ya, 9 orang jawab benar. Ya, bahwa hari ini memang kita banyak mau bicara tentang mengalahkan dosa. Ya, mengalahkan godaan dosa.
Wow, ya banyak di sini pergantiannya luar biasa. Jadi yang first adalah Dr. Gusti pemenangnya. Yang kedua adalah Ibu Linda, Sister Devi, Brother Ryan, ya ada juga Ibu Marife, Daniel, ada siapa nih? Ya, Christopher, Sister Tia, no problem. Thank you semuanya. Kita ingat ya, terus kita mau belajar hari ini teman-teman. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yaitu bagaimana kita bisa mengalahkan godaan dosa. Bagi yang percaya kita bisa mengalahkan dosa, yuk sama-sama kita ketik, kita pencet love-nya ya. Saya percaya semua kita di sini mau terus dibentuk Tuhan, karena memang hidup ini penuh dengan godaan, hidup ini penuh dengan kalah dan menang, dan hidup ini gak lurus-lurus aja. Saya percaya semua kita banyak menghadapi yang namanya tantangan. Maka dari itu, hari ini saya mau bagikan 3 kunci yang harus kita pegang. Oke? 3 kunci yang harus kita pegang hari ini, bagaimana kita bisa mengalahkan godaan dosa. Tapi sebelum saya bagikan, saya rindu respon sekali lagi dari teman-teman semua, dari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Sebutkan satu perbuatan ya yang menurut saudara adalah dosa. Nah, coba ya, satu aja, kasih satu kata. Ya, satu kata yang kira-kira menurut Bapak Ibu, menurut teman-teman, wah ini udah perbuatan yang dosa, yang berdosa. Nah, ya mulai, waduh langsung ya. Ada yang bilang bohong, ada yang bilang berkhianat, ada yang bilang curang, ada yang bilang gosip. Waduh, berat ini ya. Gosip aja sudah dosa. Waduh, ada yang tulis selingkuh, ada yang tulis nyinyir. Luar biasa nih ya, ada yang nyinyir. Wah, terus ada yang bilang curang. Nah, mantap ya. Saya pun juga belum masukin ini ya. Saya mau bilang apa ya? Saya mau bilang penipu. Waduh, ini ya. Bohong juga sama aja sih ya dengan penipu. Jadi ada yang bilang menghina, selingkuh, membunuh, bohong. Tapi mostly ternyata banyak yang bilang membunuh ya. Berbohong, berkhianat, curang. Nah, kita pasti percaya ya. Memang semua ini adalah buah-buah dosa. Nah, tapi menariknya memang kita kadang-kadang suka lupa ini ya. Ingat, namanya buah itu ada prosesnya. Oke? Ada proses di mana dia bisa bertumbuh. Nggak langsung tiba-tiba plek. Ya. Namanya buah mangga nggak langsung tiba-tiba plek jadi buah mangga. Buah durian juga nggak langsung plek jadi buah durian. Dia perlahan-lahan akan bertumbuh. Dan sama juga halnya dosa. Tapi banyak yang kita tidak sadar ya, bahwa yang seperti tadi pagi Pastor Daniel katakan, banyak kita berusaha menghilangkan buah dosanya, tapi kita lupa menghilangkan akarnya. Ya, sekali lagi, banyak kita, ini semua yang kita kasih ini adalah dosanya ya, tapi kita kadang-kadang suka lupa dengan akarnya. Jadi buah itu memang akan terus bertumbuh kalau dia akarnya masih ada. Maka dari itu, kunci yang pertama, bagaimana kita bisa mengalahkan yang namanya godaan dosa, ini banyak sekali yang sering kita lupa ya. Saya akan next. Nah, ini ya kunci pertama. Kita bisa lihat apa? Mengerti bagaimana dosa itu terbentuk. Kita semua tahu nggak di sini? Bagaimana dosa itu terbentuk? Atau saya bisa bilang bagaimana dosa itu bertumbuh? Dosa itu nggak langsung tiba-tiba plek jadi aja. Pasti ada prosesnya juga. Ya. Ini hal yang mungkin kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita merasa, wah saya nggak membunuh. Saya tadi nggak pernah mencuri. Ya. Saya nggak pernah melakukan itu. Tapi kita nggak sadar ternyata selama ini akarnya masih ada di kita. Memang kita nggak membunuh, kita nggak mencuri. Tapi tanpa secara sadar, akarnya itu masih ada di kita. Dan tanpa secara sadar masih ada ranting-ranting liar ya, yang bertumbuh di dalam kehidupan kita, dan tanpa secara sadar dosa itu sudah mulai berbuah, mulai bertumbuh. Nah, saya baca yuk ya di satu ayat yang luar biasa di Yakobus 1 ayat 13 sampai 15. Oke, kita baca dulu Yakobus 1 ayat 13. Apabila seorang dicobai, if someone tempted ya, mendapatkan temptation, janganlah ia berkata,
pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan Allah sendiri, Dia sendiri tidak mencobai siapapun. Ya, ingat ya, temptation bukan datang semena-mena langsung dari Tuhan yang berikan. Tapi di ayat 14 dikatakan apa? Tetapi tiap-tiap orang apa? Dicobai oleh apa? Sama-sama bilang keinginannya sendiri. Sama-sama bilang keinginannya saya. Ya, semua kita tuh dicobai. Kita semua kadang semua menghadapi temptation ya, menghadapi godaan itu karena keinginan kita sendiri. Habis itu dikatakan apa? Karena ia diseret dan dipikat oleh. Nah, ingat ini ya. Ingat, ini salah satu yang mungkin sering kita lupa ya. Ternyata selama ini buah dosa itu memang belum tumbuh, tapi kita harus tahu dulu bagaimana buah dosa itu terbentuk. Pertama karena ada keinginan, dan keinginannya itu sendiri. Setelah kita sudah punya keinginan, mungkin hari ini kita masih bisa tahan, tapi besok muncul lagi keinginan itu, dan tanpa secara sadar kita mulai diseret ya. Kita mulai diseret, kita mulai ditarik. Dan selanjutnya dikatakan apa? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan. Dan semua kita tahu, apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan apa? Lihat ya, ternyata dosa itu mempunyai proses, ada proses pembentukan. Dan ternyata itu mulainya dari mana? Dimulai dari keinginan kita. Keinginan daging kita, saudara-saudara. Keinginan daging kita yang saya percaya itu pasti selalu ada. Saya sebagai pendeta, Pastor Robert ya, nggak bisa bilang, wah kita ini pendeta, kita ini pengerja gereja, kita sudah nggak punya keinginan daging. Pasti punya keinginan daging. Tapi kita pun juga berusaha untuk mengkontrolnya supaya apa? Kita tuh dosanya tuh nggak terbentuk. Maka dari itu, ini kunci salah satu yang harus kita mengerti, bahwa dosa itu ya memang biasanya mulai dari apa? Dari keinginan diri kita. Dosa itu ketika dibuahi dan akarnya itu adalah dimulai dari keinginan kita. Coba kita cek hari ini, apakah sering kita tidak bisa mengontrol keinginan kita ya, keinginan daging kita. Maka dari itu kita harus tahu proses. Kita harus tahu bagaimana dosa itu terbentuk. Karena kalau enggak, tanpa kita bisa bilang tadi ya, saya enggak mencuri pastor, saya berdoa terus, saya beribadah terus, saya enggak membunuh, saya mungkin enggak gosip, saya enggak nyinyir. Tapi sebenarnya masih ada keinginan-keinginan jahat di kehidupan kita. Masih ada keinginan di hati kita yang belum kita potong, yang akarnya belum dipotong, sehingga ya si iblis tinggal cari waktu aja nih ya. Ketika ada waktu yang tepat, langsung ya dimasukkan ya hal itu, dan akhirnya mulai muncul keinginan hingga sampai tanpa secara sadar muncul dah dosa itu ya. Akhirnya kita membuahi dosa itu, kita melahirkan dosa itu karena kita tidak memutuskan akarnya. Dari itu ingat poin yang pertama, kita ingat kunci yang pertamanya, harus tahu bagaimana dosa itu terbentuk ya. Kita harus putuskan akarnya. Kita harus tahu ya bahwa dosa itu dimulai dari keinginan kita. Yang kedua, kunci yang kedua ya, kita harus benar-benar mengerti arti dosa itu apa sih ya. What is the true meaning of sin? Nah, ya apalagi zaman-zaman saat ini ya, semua tuh udah mulai abu-abu tuh. Ya, sudah mulai kelihatan di gray area. Mungkin yang kemarin saya share di Cool, bahwa 20 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu namanya gender itu sangat jelas, male and female ya. Sekarang udah mulai abu-abu ya, bahwa dikatakan wah gender itu sesuatu yang fluid, sesuatu yang bisa bercampur, sehingga kadang-kadang kita udah nggak ngerti lagi apa sih arti dosa sebenarnya. Makanya kita harus pegang kunci yang kedua. Kunci yang pertama, kita harus tahu bagaimana dosa terbentuk. Kedua, kita harus mengerti apa arti dosa sebenarnya. Nah, coba kita lihat ya. Ada 3 statement di sini. Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa lihat kembali di layar HP semuanya, supaya bisa menjawab apakah kita setuju dengan statement ini.
Ya, kita lihat dulu ya. Statement yang pertama, ketika orang melakukan korupsi, maka dia melakukan dosa. Setuju atau enggak? Oke. Statement yang kedua, ketika orang tidak berdoa, maka dia melakukan dosa. Nah, ya. Yang ketiga, ketika orang rajin beribadah dan berdoa, maka dia tidak akan melakukan dosa. Setuju nggak nih ya? Semuanya bisa jawab ya, bisa jawab. Dan kalau ragu-ragu nggak apa-apa, bisa taruh di 3. Kalau merasa kurang setuju atau sangat tidak setuju, bisa di 1 dan 2, 4 dan 5 antara setuju dan sangat-sangat setuju. Oke, kita bisa jawab. Dan mungkin saya percaya nih, kalau waktu baca ini teman-teman pasti tergantung ya Pastor, tergantung konteksnya. Tapi nggak apa-apa, kita jawab aja dulu ya. Tergantung Pastor, ini tergantung kalau situasinya begini, kalau situasinya A, situasinya B, kita nggak tahu. Tapi nggak apa-apa, jawab aja dulu. Jadi yang pertama, yang kedua, ketika orang tidak berdoa, maka dia melakukan dosa. Apakah setuju? Atau ragu-ragu juga ya Pastor ya? Kalau jarang doa juga mungkin nanti dia orangnya jadi susah diatur ya, jadi mengandalkan diri sendiri, ya bisa-bisa aja jadi melakukan dosa. Oke, yang ketiga ketika orang rajin beribadah dan berdoa, maka dia tidak melakukan dosa. Emang yakin? Apakah kita rajin berdoa dan beribadah, kita udah lepas dari dosa? Nah, ya bisa tahu. Saya coba sedikit. Oke. Nah, ini ya. Jadi sudah 7 orang ya. Sudah 9 orang menjawab. Nah, kita bisa lihat ya. Mungkin kalau yang di HP nggak kelihatan hasilnya, mungkin bisa pindah sebentar ke Zoom, bisa kelihatan ya hasilnya. Karena bahwa hasil yang pertama kalau di rata-ratain ya 4,6, ketika orang melakukan korupsi maka dia melakukan dosa. Ini ya, semua mostly bilang sangat setuju Pastor. Ya kalau udah namanya korupsi, udahlah itu udah jelas dosa. Ya, udah jelas dosa. Karena kita tahu ya, korupsi saat ini di Indonesia masih merajalela terjadi. Tapi uniknya, kalau teman-teman pernah baca cerita tentang perumpamaan bendahara yang tidak jujur di Alkitab ya, bagaimana Tuhan di situ juga, kalau kita baca dalam konteks cerita perumpamaan itu, kita bisa lihat loh bahwa Tuhan itu masih mengasihi orang yang melakukan korupsi. Tapi Tuhan harus melihat hatinya ya. Teman-teman coba baca, itu menarik sekali. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur itu menggambarkan bagaimana seorang tuan melihat hambanya yang korupsi, tapi akhirnya ternyata tuannya itu masih mengampuni hambanya. Ya, tapi bukan maksudnya kita membela orang yang korupsi ya. Enggak ya, tapi ada waktu-waktunya ternyata kasih Tuhan itu masih jauh lebih besar daripada dosa. Tapi udah jelas. Dan yang statement kedua, ketika orang tidak berdoa, maka dia melakukan dosa. Nah, ini pasti ragu-ragu ya. Karena tergantung Pastor ya. Dia nggak berdoa karena apa dulu? Ya mungkin kalau dia rajin berdoa pun belum tentu ya, jadi lepas dari dosa. Seperti nomor yang ketiga juga. Nah, ini nomor 3 ini kita agak bingung ya. Apakah kalau kita rajin berdoa dan beribadah kita lepas dari dosa? Ya. Jadi memang saya sudah mentargetkan ini, memang statement kedua dan ketiga ini masih diambang abu-abu ya. Karena tergantung dari situasi. Thank you semuanya buat setiap responnya ya. Saya percaya ini bisa jadi pembelajaran buat kita. Karena saya mau rindu kita memperdalam ya, apa sih arti dosa yang sebenarnya. Oke? Jadi arti dosa sebenarnya itu apa sih? Ya. Kita lihat ya di Matius 7 ayat 21. Ini berhubungan dengan video yang tadi ya, tentang doa Bapa kami. Kita baca sama-sama ya di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di mana? Di sorga. Lihat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Ini maksudnya apa? Orang ini sudah orang Kristen, orang ini sudah kenal Tuhan, orang ini sudah baca Alkitab,
Orang ini sudah berdoa, orang ini sudah puasa, orang ini sudah memberikan persembahan, perpuluhan, menolong orang susah, membantu program sosial, semuanya sudah dilakukan. Tapi dikatakan Tuhan ternyata bukan orang yang seperti itu yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan apa? Dia yang melakukan kehendak Tuhan. Wow, ya. Bagi yang percaya bahwa ketika kita tidak melakukan kehendak Tuhan, berarti itu adalah menjadi sebuah dosa. Saya percaya semua kita paham, ya, karena ternyata dosa itu nggak hanya sekedar kita tidak melakukan perbuatan yang immoral, tapi ketika kita tidak melakukan kehendak Bapa, ketika kita tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, untuk memperdalam apa maksudnya kita tidak melakukan kehendak Bapa, ya, semua saya percaya ya, belajar dari kata hamartia. Hamartia itu adalah ibarat seperti pemanah yang terus meleset dari target. Dosa itu adalah hamartia. Ingat, ternyata orang yang melakukan dosa bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi ketika dia mengenal Tuhan, ya, dan semuanya kita di sini berusaha memanah ke sebuah target. Apa target kita waktu kita kenal Tuhan? Ya, coba saya tanya nih ke Bapak Ibu dan teman-teman semua, apa sih targetnya kita ikut ibadah, baca Alkitab, berdoa? Apa targetnya? Pasti semua targetnya kita mau, ya. Target kita, panah kita itu adalah untuk, ya tadi di ayat 21 dikatakan masuk dalam kerajaan sorga. Pasti semua targetnya kita adalah masuk dalam kerajaan sorga. Semua kita pasti punya sasaran yang sama. Semua orang di jalan kalau kita tanya, kamu mau masuk surga nggak? Semua pasti mau. Semua pasti terima. Gak ada yang saya mau masuk neraka aja deh. Gak ada. Semua pasti mau masuk kerajaan surga. Tapi ternyata gak semudah itu. Gak semudah itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ternyata kalau kita berusaha ya untuk masuk kerajaan surga, kadang-kadang kita pun sering meleset. Kadang-kadang untuk kita bisa pas targetnya itu bukan suatu hal yang mudah. Di sini nggak tahu saya apakah Bapak Ibu pernah mencoba melakukan panah ya, atau lebih mudah main darts ya, melakukan darts. Saya percaya untuk bisa pas di target tengah itu kita butuh mencoba berkali-kali. Kita butuh konsentrasi, kita butuh pengalaman, kita butuh waktu, kita butuh proses. Kita butuh mungkin mulai dari jarak dekat dulu yang mudah ya, mulai lagi mundur, mulai lagi level lebih susah lagi. Butuh proses, butuh pelajaran. Jadi saya percaya kegagalan demi kegagalan itu bisa membuahkan kita dosa. Dan saya percaya di sini semua pasti kita pernah gagal. Di sini semua pasti kita pernah tidak melakukan kehendak Tuhan. Semua pasti kita pernah jatuh dalam dosa. Nah, pertanyaannya, Pastor, jadi gimana? Sampai saat ini saya juga nggak tahu, Pastor, gimana cara melakukan kehendak Tuhan. Ya, Pastor bilang melakukan kehendak Tuhan bukan hanya sekedar ibadah, berdoa, dan selain-lainnya. Tapi bagaimana, Pastor? Kadang-kadang saya ini hidupnya masih sering gagal. Ya, apakah mungkin kita masuk dalam kerajaan sorga? Apakah mungkin kita bisa 100% mengikuti kehendak Tuhan? Apakah mungkin kita terus bisa bullseye ya, bisa terus pas di tengah darat itu? Apakah mungkin? Nah, coba teman-teman ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mau melihat jawaban kalian. Apakah mungkin kita 100% melakukan kehendak Tuhan? Nah, ini ya. Antara pilihannya cuma saya tidak yakin atau saya yakin atau ragu-ragu, ya. Gimana kira-kira? Apakah mungkin kita 100% melakukan kehendak Tuhan? Wah, kalau pastor pasti bisa nih ya, namanya pendeta udah belajar firman Tuhan, pasti yakin. Tapi kalau saya mungkin pastor sebagai jemaat mungkin lah pastor ya. Nah, ini coba ya jawab ya. Jujur ya, teman-teman ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Saya pun ya, meskipun sudah di dalam ladang pelayanan, saya bisa bilang bahwa
Saya belum tentu 100%. Siapa di sini yang pernah melakukan kehendak Tuhan 100%? Apalagi kalau kita baca di Alkitab ya. Waduh. Tapi kalau kita baca mungkin cerita Yusuf, cerita Daniel, itu mostly hampir mereka 100%. Mereka nggak ada kesalahan. Tapi kalau tokoh-tokoh lain, banyak kesalahan-kesalahan mereka. Dan hari ini sudah 11 orang yang jawab, ya ternyata hasilnya pun, apakah yakin saudara bisa melakukan 100% kehendak Tuhan? Semua jawab ragu-ragu. Ya, ini kok di rata-ratain 3,1. Ada yang bilang, mungkin ada yang bilang nggak yakin, ada yang bilang, aduh, saya bingung juga pastor nih. Saya kadang-kadang awal-awal setelah gereja itu bisa melakukan kehendak Tuhan, tapi makin lama saya jatuh lagi. Nah, jadi kalau kita pertama tadi sudah pegang kuncinya, bahwa kita tahu bagaimana dosa itu terbentuk. Bapak, Ibu, dan teman-teman tahu siapa yang akan Tuhan berikan penolong yang lain. Memang Tuhan Yesus secara fisik, dia tidak bisa menolong murid-muridnya. Dia akan naik ke surga di hari yang ke-40. Dan di hari yang ke-50, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan dia katakan apa? Aku akan memberikan kamu penolong yang lain, ya, yaitu Tuhan Yesus yaitu melalui Roh Kudus. Katakan apa? Menyertai kamu selama-lamanya. Karena saya mau bawa kita sadar hari ini, gak ada yang bisa sebenarnya kita buat mengalahkan dosa. Gak ada di sini semua kita bisa 100% melakukan kehendak Tuhan. Mau sesuci-sucinya kita ya. Mau kita mungkin doa terus di kamar. Wah pastor, kalau gitu habis ibadah ini saya mau doa terus sampai ibadah minggu depan. Saya mau ibadah lagi, habis saya doa lagi, minggu depan saya sampai ibadah lagi, saya mau doa terus. Apakah itu kehendak Tuhan? Ya. Malah sebenarnya mungkin kehendak Tuhan maunya kamu jadi berkat buat orang-orang di sekitarmu. Tapi kamu malah berdoa. Doa pun bisa jadi salah satu batu sandungan buat kita. Maka dari itu Tuhan bilang, bukan yang memanggil Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga, tapi apa? Melakukan kehendak Tuhan. Saya tahu ini bukan suatu hal yang mudah untuk melakukan kehendak Tuhan, tapi saya rindu semua kita bisa sama-sama belajar, sama-sama mengerti, ya, bahwa untuk kita bisa melakukan kehendak Tuhan. Baik, saudara-saudara, ini kita sudah sampai di penghujung sharing, dan saya rindu mengambil satu komitmen buat setiap kita. Bagian mana yang mau kita rubah? Mungkin ada yang di sini, pastor, saya mau ubah tentang pengertian saya tentang, saya nggak tahu ternyata dosa itu terbentuk dari keinginan saya, ya. Jadi bisa pilih. Atau mungkin pastor, selama ini saya nggak ngerti apa itu arti dosa, dan hari ini saya diubahkan. Saya mengerti saat ini bahwa dosa itu bukan hanya sekedar tidak melakukan perbuatan dosa, tidak melakukan perbuatan immoral, ya, tapi ternyata harus saya melakukan kehendak. Atau saat ini, pastor, saya udah tahu bagaimana dosa terbentuk. Saya mengerti apa itu dosa, tapi hari ini saya jarang sekali mengandalkan diri saya sama Roh Kudus. Hari ini saya jarang sekali mau memakai diri saya sebagai Roh Kudus. Bisa dijawab, ya? Apa yang semuanya bisa jawab masing-masing. Bagian yang mana mau diubah? Pilih salah satu yang paling penting, mungkin yang paling ingin kalian ubah. Bisa sama-sama kita pencet, ya, bisa sama-sama kita ambil menjadi sebuah komitmen. Ini simple aja, tapi saya percaya Tuhan lihat, ya, setiap jawaban saudara-saudara, dan tidak hanya melalui HP aja, tapi ini juga ditransferkan ke hati kita. Karena hari ini kita percaya semua banyak, ya. Mungkin selama ini Tuhan saya nggak mengandalkan Roh Kudus. Hari ini saya merasa mungkin nggak melakukan dosa, tapi ternyata saya lupa untuk mengandalkan Roh Kudus. Ketika kita bilang, teman-teman, ya, I can handle this. Ketika kita bisa bilang, merasa kita melaksanakan ini tanpa bantuan Roh Kudus, hati-hati. Ketika kita sudah jarang mengandalkan Roh Kudus, ya. Thank you semuanya buat jawaban-jawabannya, ya.
Saya akan berikan terus waktu buat setiap yang mau jawab. Dan saya percaya hari ini kita belajar bagaimana kita bisa memegang 3 kunci kita dapat mengalahkan godaan dosa. Godaan dosa. Ingat bagaimana dosa itu terbentuk, itu semua start dari akar keinginan kita. Ingat ya, dari kejadian pun karena keinginan Hawa untuk menjadi seperti Allah, akhirnya manusia jatuh dalam dosa. Jadi semua itu akarnya dari keinginan. Dan kedua, selama ini mungkin kita nggak ngerti apa itu dosa. Selama ini mungkin kita ngerasa Tuhan saya nggak melakukan dosa. Tapi ternyata kita nggak melakukan kehendak Tuhan. Dan itu bisa menjadi sebuah dosa. Dan hari ini kita mau semua mengambil komitmen untuk mengandalkan Roh Kudus. Ya. Bagi selama ini yang tidak mengandalkan Roh Kudus, mari kita ubah. Mari sama-sama saudaraku saat ini kita berdoa.